Kita sadar di dalam kehidupan kita melayani pelanggan, sudah pasti setiap hari kita berhadapan yang namanya komplain. Bahkan kalau kita lihat yang namanya call center hari ini sungguh luar biasa. Di negara Asia yang namanya call center bertumbuh sekitar 30%. Di Singapura misalnya pertumbuhan call center setiap tahun 32%. Dan Anda kalau melihat di India dan China, call center itu sudah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Beberapa call center bahkan mungkin punya agent total puluhan ribu. Kalau kita melihat call center, sudah pasti fungsinya banyak, memberikan inquiry dan sebagainya. Tapi sudah pasti salah satu bagian daripada call center adalah menangani komplain. Ini sekedar statistik menunjukkan bahwa namanya penanganan komplain sudah menjadi makanan sehari-hari buat setiap perusahaan yang banyak memberikan pelayanan kepada pelanggan. Mari kita lihat jungle atau dunia mengenai masalah komplain. Komplain sudah pasti sesuatu yang negatif. Kalau kita lihat customer komplain, kita sudah mulai was-was. Customer komplain, hati kita pasti tidak senang. Customer komplain, melihat customernya pun langsung perut kita yang lapar jadi kenyang. Lihat customer komplain, apa katanya? Aduh, sudah pasti kalau bisa office boy-nya suruh maju, kamu saja office boy. Kalau bisa nggak diusir. Kalau ada customer komplain, sudah pasti pintunya ditutup setengah, bisa nggak kira-kira? Kalau customer komplain, bisa nggak kemudian teleponnya cepat-cepat ditutup? Sudah pasti komplain artinya sebagian negatif. Karena sudah pasti secara manusia kita tidak suka dikritik pasti. Karena komplain kadang-kadang sampai kepada kritik pribadi dan sifatnya sangat personal. Komplain memang dalam bahasa sehari-hari memiliki arti yang negatif. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya dari kata Latin, kan? Komplain ternyata juga dari bahasa Latin plangere, artinya apa? Memukul. Rupanya komplain pun sebenarnya dari bahasa aslinya pun sudah memberikan konotasi yang negatif. Tetapi kalau kita melihat lebih lanjut, memang komplain sesuatu yang tidak nyaman dalam bahasa sehari-hari. Tetapi dalam konteks bisnis, nah teman-teman yang duduk di sini semua, yang jumlahnya mungkin hampir 700 itu, saya yakin di dalam konteks bisnis yang namanya komplain adalah insentif. Tidak mudah. Makanya hari ini saya yakin cukup banyak. Kenapa kok hari ini komplain cukup banyak yang hadir? Saya yakin, karena terutama para bos itu senang sekali bagaimana kalau para manajernya, supervisornya mendengarkan kata-kata seperti itu. Membuat attitude kita, komplain adalah sebagai hadiah, bukan hal yang mudah. Tapi oleh karena itu tugas saya selama 3 jam ini meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa komplain sudah pasti merupakan hadiah. Mengapa hadiah? Nanti kita lihat selanjutnya. Di dalam bisnis, komplain adalah sesuatu yang relatif positif. Next please. Bapak Ibu sekalian, next. Kalau kita membicarakan komplain, secara umum survei membuktikan pelanggan yang memiliki masalah dan tidak komplain memiliki peluang untuk pindah ke saya. Dan dulu orang mengatakan setiap pelanggan-pelanggan yang tidak komplain, yang punya masalah tidak komplain, mungkin jumlah sekitar 5%. Tapi dari waktu ke waktu ternyata semakin banyak. Beberapa industri seperti airline mungkin barangkali angkanya lebih besar lah. Pelanggan-pelanggan yang memiliki masalah dan kemudian pindah ke airline lain cukup mudah. Demikian juga perbankan sampai angkanya 20% sampai 50%. Sedangkan untuk industri asuransi 10%, 40%. Oleh karena itu rata-rata sekitar 20-40%. Jadi Anda bisa bayangkan. Kalau kita memiliki pelanggan yang punya masalah, tapi tidak komplain, ada kemungkinan 4 di antara 10 akan meninggalkan kita. Dan sudah pasti kerugian. Kerugian yang cukup besar. Mereka memiliki masalah dan tidak komplain, 40 bahkan sampai 50% bisa meninggalkan kita. Dan kedua, pelanggan yang memiliki masalah, komplain yang tidak diselesaikan, memiliki potensi untuk menjadi teroris, menyebarkan word-of-mouth yang negatif. Karena prinsipnya apa? Anda pernah melukai saya akan beritakan yang negatif kepada orang lain. Dan teroris yang sangat dahsyat. Disebut di dalam marketing disebut dengan teroris karena apa? Ucapannya tidak bisa kita kontrol karena dia sudah berada di luar perusahaan kita. Kita sudah tidak mungkin menjangkau mereka lagi. Mereka sudah keluar dari database kita. Mereka sudah keluar dan tidak datang kepada perusahaan lagi. Sudah pasti kelompok-kelompok customer seperti ini sangat berbahaya. Dan coba renungkan pengalaman saya sebagai konsultan.
teroris ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Kadang-kadang jumlahnya 10%, kadang-kadang jumlahnya mungkin cuma 1000, ada punya customer 1 juta. Kalau ada teroris 1000 saja, cuma 0,1%. Tapi dampaknya cukup luar biasa. Apalagi kalau produknya bukan produk yang dibicarakan. Sebaliknya, kalau kita lihat word of mouth yang positif, luar biasa. Dan seperti serial yang dulu saya katakan, di Indonesia ini, yang namanya word of mouth itu pengaruhnya dahsyat. Hanya saja banyak perusahaan seringkali tidak mau melakukan pengukuran. Saya tanya, word of mouth lebih hebat di Indonesia apa lebih hebat di Amerika? Tidak usah mikir kita, pasti di Indonesia, Pak. Jadi kalau dulu textbook mengatakan kalau orang tidak puas cerita 11 orang, kalau puas cerita 3-4 orang, kalau di Indonesia ternyata tidak berlaku, Pak. Orang Indonesia itu baik puas maupun tidak puas cerita kepada orang sama banyaknya, Pak. Textbook Amerika itu keliru. Survei yang lain membuktikan bahwa pelanggan yang mempunyai masalah dan komplain dan selesai secara baik memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas yang lebih tinggi. Tadi sudah saya uraikan. Jadi Bapak sekalian, sebagai penutup pengantar ini adalah bahwa yang namanya kepuasan itu rahasianya 2 hal. Pertama adalah kepuasan itu berarti Anda melakukan yang benar pertama kali, tidak ada kesalahan. Ada seorang dokter diagnosa dengan bagus, prodi yang baik adalah memberikan diagnosa darah yang lengkap dan bagus. Kemudian montir yang baik sekali membetulkan, semuanya fix dan itulah namanya membuat orang puas. Kenapa? Melakukan pekerjaan sempurna pada waktu pertama kali. Tapi ternyata yang namanya kepuasan adalah kombinasi daripada melakukan yang benar pertama kali ditambah dengan service recovery atau melakukan benar untuk yang kedua kalinya. Jadi artinya Anda bisa memilih. Kalau memang perusahaan itu memungkinkan dan investasinya tidak besar, attitude kita harus benar pertama kali. Selalu benar pertama kali, tetapi kalau kemudian terjadi problem, Anda masih punya kesempatan untuk melakukan service recovery. Jadi rumusnya adalah kepuasan adalah fungsi daripada melakukan benar pertama kali. Yang kedua, service recovery.